Shalom, selamat pagi, dan selamat berjumpa di dalam kebaktian Natal di tahun 2020 dengan tema menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Mari saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk melihat warta jemaat berikut ini.
Demikian warta jemaat yang sudah kita lihat bersama-sama. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Lilin Kristus telah menyala. Penantian selama 4 minggu pun terobati. Seiring dengan perayaan akan hadirnya Sang Bayi Kudus. Dia yang kelak akan memerintah sebagai Raja yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, juga kedamaian bagi dunia. Bersama-sama kita bergembira menyambut kehadirannya, cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya mematikan kekelaman. Kehadirannya membuat surga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir, menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Itulah Natal. Mari umat Tuhan, kita berdiri dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 99, Gita Sorga Bergema. Kebaktian Natal ini terjadi karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian Natal pada saat ini kita terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat kelima. Yesaya pasal 9 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 203. Ada damai sejahtera Allah. Kasih Allah begitu besar bagi hidup setiap umat manusia. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau panjatkan setiap syukur kita atas lahirnya Sang Juru Selamat dengan mengangkat doa pujian. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa syukur. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarlah kami senantiasa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Natal adalah penggenapan dari janjinya. Seperti yang ada tertulis di dalam kitab Yesaya, pasal 11 ayat yang pertama hingga yang kelima, yang menubuatkan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan sarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas lembutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Mari kita mau meresponi akan setiap nubuat dan juga janji yang telah Tuhan genapi dengan bersama bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat 102 di dalam palungan.
Saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Seperti ada tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-13b. Firman-Nya menyejukkan bagi setiap orang yang mau kembali hidup dengan baik di hadapan Allah. Kini dengan semangat Natal, kita mengaku dosa kita, dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam suasana yang teduh. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang begitu mudah tersulut emosi dan dengan kata kami mencaci dan melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang acap kali sulit mengendalikan diri terhadap sesama dan yang dengan mudah saling menyakiti. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Yang tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menata masa depan dengan iman. Dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih diundang untuk berdiri. Kita dengarkan berita anugerah pengampunan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena rahmat-Nya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, dalam kebaktian Natal kita memiliki dasar firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus menurut Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Jika kita sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, dalam kebaktian Natal tahun 2020 ini ya Allah, kami mengucap syukur bahwa kasih setia dan untuk setiap janji akan kedatangan Engkau sudah kami nyatakan, kami rasakan juga ya Allah di dalam kebaktian pada saat ini, terlebih kiranya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Engkau Sang
Raja damai lahir di Bethlehem, dan kami mengimani Tuhan pun lahir di dalam hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itu, kami pribadi lepas pribadi adalah mau menjadi pembawa kabar, sukacita, dan damai sejahtera. Untuk itu, pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, dan untuk setiap alat media elektronik kami, pribadi lepas pribadi, dan juga ya Allah, hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dalam kebaktian Natal kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kita yang merayakan Natal di tengah-tengah pandemi akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang diwakili oleh mereka yang tidak berusia di atas 18 sampai 59 tahun. Mereka akan mewakili kita membaca Alkitab secara bergantian. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat orang yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan Yesus berkata, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, selamat Natal bagi kita sekalian. Tentu dalam merayakan Kristus yang sudah lahir itu di kota Bethlehem, kita juga tentu dalam ibadah saat ini sedang melakukannya secara media online. Kali pertama, kalaupun sebelum-sebelumnya kita dapat merayakan di gedung gereja, kita dapat bersalaman, kita dapat mungkin berpelukan, mungkin juga mencium pipi kanan dan pipi kiri bagi saudara yang kita temui di gedung gereja. Mungkin di saat-saat itu adalah cara kita menjadi pribadi lepas pribadi yang merasakan dan juga membawa damai sejahtera Allah itu. Dan pada kesempatan kali ini, tadi kita sudah melihat secara visual perwakilan dari anggota jemaat yang membacakan firman. Mereka ialah pribadi lepas pribadi yang tidak dapat, kalaupun nanti gedung gereja bisa dipakai secara onsite, mereka pribadi lepas pribadi yang tetap saja tidak dapat merasakan gedung gereja karena sedang ada pandemi. Karena mereka berusia belum sampai 18 tahun,
atau mereka sudah lebih dari 59 tahun. Akan tetapi mereka dan kita saat ini di hari Raya Natal diajak untuk menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera dengan dasar firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-20 yang bersama-sama tadi kita baca dan dengarkan. Tentu berbicara tentang Natal yang sudah kita ingat dan sudah kita bayangkan, tentu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tapi yang tadi kita sudah bahas bahwa tidak bisa merayakannya pada kesempatan kali ini karena sedang ada pandemi. Kita pun diajak bersama-sama berita Natal yang dibahas atau yang tadi kita baca dalam kitab Lukas mengajak kita melihat tidak hanya kita saja saat ini. Dalam bacaan firman Tuhan, mereka, para gembala pun merasakan pergumulan, mengalami pergumulan sama seperti kita. Akan tetapi ada hal yang berbeda. Apa itu hal berbeda dan apa yang membuat mereka menjadi pribadi lepas pribadi? Para gembala itu menjadi pembawa damai dan pembawa sukacita Allah itu, kita bersama-sama melihatnya lebih dalam lagi. Kita lihat dan sudah baca dalam kitab Lukas bahwa mereka, para gembala, merupakan pribadi lepas pribadi atau dalam kategori sebagai objek yang dicurigai oleh orang-orang Yehuda atau orang Israel pada zaman itu. Apalagi konteks masyarakat pada saat itu, mereka juga dibatasi hak-haknya sebagai para pekerja yang bertugas menjaga kawanan domba. Secara sosial mereka juga sudah terkena sanksi atau kena apa yang dianggap jelek, apa yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada saat itu. Mereka adalah pribadi lepas pribadi yang bergumul. Mereka pribadi lepas pribadi yang tersingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks bacaan kita, kitab Lukas. Akan tetapi mereka dipakai Tuhan untuk membawa kabar sukacita dan damai. Dan kita saat ini pribadi lepas pribadi dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai sukacita ataupun yang kita rasakan di hati dan pikiran kita pribadi lepas pribadi diundang untuk kemudian menjadi para gembala yang menghadirkan damai sejahtera, yang menghadirkan sukacita Allah bagi sesama. Kita melihat juga para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat ke-8 sampai ayat ke-20 dalam bacaan secara utuhnya, nanti ibu bapak bisa baca di rumah sendiri pribadi lepas pribadi. Di pasal 2 ayat 8 sampai 20 di sana diceritakan bahwa anugerah dari Allah ketika mereka mendengar berita gembira dari malaikat, seperti yang sudah kita baca di malam Natal, di mana pertama kali malaikat menghampiri kepada Maria. Dan kali ini dalam bacaan kita di hari Raya Natal, kebaktian Natal khususnya, kita melihat malaikat pun menghampiri para gembala. Dalam bacaan kita secara khusus dalam kitab Lukas pasal 2, kita mendengarkan bahwa berita gembira dari malaikat yang disampaikan kepada para gembala, jika dilihat berdasarkan jarak, itu antara padang rumput dan kemudian Bethlehem kira-kira sejauh 2,2 kilometer. Jadi ketika para gembala mendengarkan berita kabar baik dari malaikat, dan mereka itu langsung meresponnya, datang ke Bethlehem. Langsung dari padang rumput menuju ke Bethlehem di mana Sang Kristus, Sang Juru Selamat lahir di kandang domba itu. Jauhnya tadi 2,2 kilometer. Atau kira-kira gedung gereja ke pasar Jati Asih ditempuh berjalan kaki selama pulang pergi. Itulah jarak
di antara para gembala menuju Bethlehem untuk melihat sang anak yang menjadi penyelamat kita di dalam kehidupan ini. 2,2 kilometer. Mereka orang yang dipandang sebelah mata, mereka yang mengalami pergumulan, akan tetapi Tuhan memakai mereka untuk membawa kabar sukacita. Tuhan memakai mereka untuk membawa damai sejahtera Allah. Mereka yang dipandang sebelah mata itu mau meresponnya begitu cepat dari padang rumput langsung ke Bethlehem. Sejauh 2,2 kilometer itu. Bagaimana dengan ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih? Dalam kebaktian Natal, Tuhan mengundang kita untuk membawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Saya tidak tahu berapa jarak Tuhan akan memakai kita. Para gembala sudah dipakai. Ia mau meninggalkan pergumulan mereka yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kadang kala dalam tafsiran atau bahkan catatan sejarah, mereka para pekerja, kalau kategori kita adalah pekerja kasar, saat itu beberapa di antara mereka tidak menerima upah, bahkan tidak menerima waktu untuk beristirahat. Sekali lagi, Tuhan tetap memakai mereka, para gembala yang mengalami pergumulan itu. Saat ini pun kita, kalaupun tidak berjumpa dengan malaikat, kita melihat dan menyaksikan sendiri dalam bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas, di mana Allah yang maha baik itu datang untuk menghampiri siapapun saja yang sedang bergumul, siapapun saja yang sedang tertekan akibat kehidupan yang tidak sesuai dengan pikiran dan harapannya. Kita bersama-sama diajak dalam kebaktian Natal ini melihat bagaimana respon para gembala sebagai cara juga mengecek kita pribadi lepas pribadi. Merespon apa yang menjadi berkat dari Tuhan. Apakah kita pasif atau langsung merespon dengan baik? Para gembala sudah melakukannya. Lalu bagaimana dengan kita? Terlebih ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, peristiwa ini menggambarkan kabar baik tentang sebuah kesukaan besar. Di ayat ke-10 yang tadi kita sama-sama baca, di ayat ke-10. Ada peristiwa yang menghadirkan kesukaan begitu besar. Kalau dibayangkan tadi kesukaan mereka sudah tidak dapat upah pekerjaan, sudah tidak dapat libur. Kemudian Tuhan pakai, inilah bentuk sukacita yang luar biasa untuk melihat mereka, para gembala adalah umat Tuhan yang pertama kali melihat sang juru selamat lahir. Kita juga kembali diajak saat ini, bayangkan jika mungkin secara ekonomi kita mengalami seperti tadi, para gembala tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki kesehatan, tidak memiliki kesukacitaan. Apakah kemudian kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri dan tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan berita sukacita, berita damai sejahtera itu? Berbeda. Tadi para gembala, ia atau mereka mau menempuh jarak yang cukup jauh, 2,2 kilometer. Jarak dari gedung gereja ke Pasar Jati Asih kembali ke gedung gereja. Mereka tidak menyoalkan apa yang mereka sedang derita. Mereka tidak memusingkan apa yang membuat mereka menangis. Tapi mereka mau merespon berita sukacita itu dan mau melihat Sang Raja Damai lahir dan datang ke dunia ini. Kita saat ini dalam kebaktian Natal diajak untuk pribadi lepas pribadi memeriksa. Tentu ada pergumulan, tentu ada kesulitan, tentu ada banyak pokok-pokok doa. Tapi kiranya tidak menjadi hambatan untuk kita pribadi lepas pribadi mau menjadi pembawa
kabar sukacita, menjadi pembawa kabar damai sejahtera Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, kita juga melihat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang maha tinggi itu hadir di bumi bagi siapapun yang berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 14. Ini sebuah tanda untuk kita, tidak hanya dalam konteks para gembala, tapi kita pun selaku umat ciptaan Tuhan yang mengaku iman percaya kepadanya, untuk kemudian mau merespon apa yang terbaik, yakni membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera Allah bagi sesama. Kita juga melihat Ibu Bapak, Saudara sekalian dan anak terkasih, di ayat 15 sampai ayat ke-20, ini merupakan respon dari para gembala dan ini menjadi undangan bagi kita. Mau atau tidak meresponnya dengan baik, khususnya di ayat ke-15. Di Lukas, bacaan kita di ayat ke-15, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Apapun yang membuat mereka sedih, apapun yang membuat mereka bergumul, mereka tinggalkan untuk melihat Sang Putra, untuk melihat Sang Juru Selamat lahir di kota Betlehem itu. Kehadiran Allah membuat mereka, para gembala dan tentunya bagi kita yang mengimani, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan keadilan sosial untuk kita sama-sama rasakan dalam berkat yang Tuhan sudah sediakan. Keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Sapaan damai sejahtera dari Allah terhadap para gembala adalah sapaan pembebasan terhadap kalangan orang-orang yang bergumul, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang mengalami diskriminasi. Konteks bacaan kita, para gembala, dan dalam konteks kehidupan kita, Tuhan pun mau menghampiri bagi mereka yang sedang bergumul, bagi mereka yang sedang ada penderitaan. Kehadiran Allah membuat mereka tersapa untuk terus mengalami kebaikan dari Allah. Tidak hanya berhenti sampai di sana, sukacita mengenai kabar baik, mengenai damai sejahtera Allah itu kita juga melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 perlu kita bagikan kepada sesama. Artinya kabar baik itu, kabar sukacita itu, kabar damai sejahtera itu seperti para gembala yang kemudian mau datang ke Betlehem, kita pun yang mendengarkan pada saat ini, mau atau tidak kita membagikannya kepada sesama. Baik sesama anggota keluarga, sesama anggota jemaat, sesama anggota dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita kembali terus bersama-sama mengingat bahwa Tuhan Allah yang maha baik itu telah menghampiri kita. Kita diajak bersama-sama untuk mengembangkan berita kabar baik, berita sukacita itu kepada sesama. Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak terkasih, lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana membawa kabar baik itu? Bagaimana kemudian membawa kabar sukacita itu? Seperti dalam visualisasi, dalam pembacaan Alkitab kita melihat mereka tentu bukan para gembala. Mereka yang tadi bersama-sama kita lihat membacakan ayat firman Tuhan, bukan para gembala. Tapi secara konteks pandemi COVID-19, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat atau tidak bisa disuntikan vaksin Sinovac. Mereka yang bukan berusia 18 sampai 59 tahun tidak akan boleh atau tidak dapat menerima vaksin
Sinovac. Mereka bergumul bagaimana dapat merasakan hidup sebelum terjadi pandemi. Tapi kiranya apapun pergumulan dari mereka, apapun yang mereka alami dan kita pun rasakan pada saat ini, sekalipun kita tidak dapat mendapatkan vaksin, tapi kita mendapatkan Sang Damai Sejahtera. Sang yang menghadirkan damai sejahtera itu juga menghadirkan keselamatan. Tetapi jangan simpan sendiri. Bagikanlah kepada sesama, bagi mereka yang masih berputus asa, bagi mereka yang masih bergumul, bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Karena kita pribadi lepas pribadi sudah didatangi, sudah Tuhan hadir untuk menjadikan kita pembawa kabar sukacita, untuk menjadikan kita pembawa damai sejahtera. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak terkasih, kita kembali memuji Tuhan yang diwakilkan oleh tim LMG dengan bernyanyi Jingle Bells Rock. Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bell ring, snowing and blowing a bustle of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go flying in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, stick up your feet, jingle around the block. Mix and mingle in a jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bell ring, snowing and blowing a bustle of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, stick up your feet, jingle around the block. Mix and mingle in a jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, Merry Christmas. Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, 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 Merry Christmas, oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Mari saya undang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk berdiri.
bersama dengan seluruh orang percaya yang bersuka menerima damainya dan dalam ikrar iman bersama, kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami manusia dan untuk setiap ciptaan-Mu ya Allah, Engkau datang mengambil rupa sama dengan kami, yakni menjadi seorang manusia yang kami kenal dan Engkau mengenal kami juga ya Allah melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Allah, di hari Natal ini kami bersama-sama telah mendengar dan membaca firman Tuhan. Kami berdoa ya Allah, Tuhan pakailah kami untuk menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Kami juga mengingat para gembala yang Tuhan pakai dari padang rumput menuju ke Bethlehem untuk melihat kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pun juga rindu ya Allah, Tuhan buat kami untuk mau keluar dari zona nyaman kami. Kami mau meninggalkan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami mau Tuhan lagi dan lagi pakai kami menjadi pembawa kabar baik dan sukacita. Seperti para gembala yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat Galilea pada saat itu, atau bahkan mereka mengalami ketidakadilan, baik karena upah pekerjaan mereka, atau bahkan waktu untuk mereka libur pun terbatas. Mungkin di antara kami pun demikian. Di hari Natal ini ya Allah, kami pun ada yang dipandang sebelah mata, baik oleh anggota keluarga, jemaat, bahkan masyarakat ya Allah. Kiranya hal tersebut tidak membatasi kami untuk menjadi pembawa kabar sukacita, pembawa damai sejahtera. Kami mau ya Allah seperti para gembala yang menghadirkan damai sejahtera. Terlebih mungkin di antara kami ya Allah, atau ada di anggota keluarga kami yang sedang dalam pergumulan ya Allah, karena kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan saja yang melawat, Tuhan saja yang memberikan peneguhan agar mereka sekalipun ada sakit, sekalipun dalam proses pemulihan tetap memiliki pengharapan. Tetap Tuhan pakai mereka dan kami untuk membawa kabar damai sejahtera Allah bagi sesama. Kami juga berdoa ya Allah, di tengah pandemi tentu Tuhan tahu apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, baik yang terucap di dalam hati dan pikiran kami, maupun yang
tidak sama sekali membuat kami ingat. Misal baik karena pekerjaan, baik karena mungkin ada konflik, mungkin karena ada dendam, dan banyak lainnya ya Allah yang membuat kami tidak dapat merayakan Natal dengan penuh damai. Dan bahkan kami juga menghadirkan damai sejahtera itu untuk mendamaikan siapapun yang berbuat salah kepada kami ya Allah. Sehingga mereka pun dapat merasakan damai sejahtera seperti Tuhan menghadirkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang maha baik, kami juga berdoa dalam lingkup Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ya Allah, baik sebagai para penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat dan guru TK Kristen Pasundan Jati Asih maupun komisi baik kategorial maupun juga non kategorial. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan telah memberkati kami. Kiranya kami di hari Natal ini semakin Tuhan ingatkan dan semangati untuk tetap melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau sudah hadir, karena Engkau sudah datang ke dunia membawa damai sejahtera di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Ya Allah yang maha baik, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk badan-badan pelayanan di dalamnya. Bahkan kami juga mengingat untuk para pendeta dan keluarga pendeta. Mereka pun yang sudah dalam fase emeritus, Tuhan juga berkati mereka. Ya Allah yang maha baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari bencana alam. Secara khusus dalam proses adaptasi kehidupan baru ini ya Allah, Tuhan berkati kami untuk terus menjaga protokol kesehatan. Dan di saat yang bersamaan kami juga mendoakan mereka yang ada di dunia kesehatan, baik tenaga dokter maupun perawat dan lain sebagainya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang terpapar akibat virus, atau bahkan mereka yang kehilangan anggota keluarganya karena virus. Tuhan berkati penghiburan dan penguatan. Dan kami tahu ya Allah, setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKP Jati Asih, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian bersama. Maka, Majelis Jemaat GKP Jati Asih dalam masa raya Natal 2020, pergantian dan awal tahun baru 2021, mengajak serta menghimbau setiap anggota jemaat dan simpatisan di GKP Jati Asih supaya tetap tenang dan mematuhi protokol kesehatan. Secara khusus dapat mengikuti setiap kebaktian pada masa raya Natal 2020, pergantian dan awal tahun baru 2021 secara online, dengan jadwal yang terlampir pada warta jemaat dan informasi lainnya dari Majelis Jemaat. Pesan Natal bersama PGI dan KWI 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel", Matius 1 ayat 23. Kemudian GKP Jati Asih mengambil subtema ialah Sang Juru Selamat lahir menghidupkan optimisme dalam menghadapi pandemi. Dengan tema dan subtema tersebut,
kita mengetahui bahwa tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, pandemi COVID-19 telah menjadi momok dalam kehidupan kita. Dampak kehilangan pekerjaan, beribadah secara onsite di gedung gereja, anak-anak dan kita semua terbatas untuk bersosialisasi, dan bahkan banyak berita duka cita kehilangan sanak saudara. Juga ada situasi intoleransi, kekerasan, nuansa politik, dan lain-lainnya. Dalam situasi-situasi tersebut, melalui tema Natal dari PGI dan KWI, serta subtema Natal GKP Jati Asih, kita diundang untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus Kristus sebagai terang yang menghidupkan optimisme dalam menghadapi pandemi dan situasi krisis lainnya. Dalam diri Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa di dalam kerapuhan kita, Allah beserta kita. Dengan iman dan pengharapan bahwa Allah beserta kita, mengundang untuk setiap orang percaya memiliki optimisme, tidak berputus asa, tidak melakukan kekerasan, dan intoleransi umat beragama, melainkan secara bersama, baik dengan pemerintah, masyarakat, dan gereja, dapat menanggulangi semua hal tersebut, karena kita mengimani bahwa Sang Juru Selamat lahir menghidupkan optimisme dalam menghadapi pandemi. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat Jati Asih mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, terutama untuk pemberian Allah kepada kita, melalui kehadiran anaknya sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka itu saat ini mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk menunjang kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 2 ayat yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari untuk menyatakan rasa syukur kita dalam persembahan, kita akan bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Kumandang oleh kehidupan mulia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita mengangkat doa untuk menyerahkan setiap persembahan kita pada hari ini. Allah yang Maha Kasih, seperti Maria dan Yusuf yang mempercayai anugerah-Mu meskipun mereka mengalami ketakutan, kemiskinan, dan ketidakpastian, kami pun hendak mempersembahkan hidup kami dan segala yang kami miliki bagi-Mu. Berkatilah persembahan kami dan sucikan setiap pikiran dan perbuatan kami, agar Yesus lahir bagi kami, dan melalui hidup kami maka kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Amin. Masih dalam sikap berdiri, mari kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan yang kita tapaki. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah itu menjadi doa kita menapaki hari yang baru dan berbagai pengalaman yang Tuhan hadirkan. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakannya dimanapun kita berada dan dihadirkan. Damai Tuhan adalah damai kita. Kiranya terus mewarnai kehidupan kita di antara sesama dan seluruh ciptaan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Kiranya damai Tuhan yang melampaui akal menjadikan saudara menjadi duta-duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan semua yang baik sekarang sampai selama-lamanya.
kita sudah mengikuti kebaktian Natal. Selamat untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh.